Singosari FM Rebels, yang terbaik kami sajikan. Informasi dan hiburan di setiap sentuhan nada. Di udara bersama setiap langkah hidupmu. Singosari FM Rebels, di hatimu menyinari dengan cinta. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah, pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nak, itu namanya gratifikasi. Apa ya? Gratifikasi, pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul, lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Sesaat lagi kita ikuti bersama podcast Beraksi. Berintegritas, berani lawan korupsi bersama Penyuluh Anti Korupsi Brebes. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di Singosari FM Brebes dan juga netizen yang live TikTok melalui Singosari FM Brebes. Senang sekali pada sore hari ini saya Zainuddin dapat kembali menemani Anda dalam podcast Beraksi, Penyuluh Anti Korupsi Brebes, berintegritas, berani lawan korupsi. Pada kesempatan edisi ketiga kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun juga sering disalahpahami ya. Dan episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang gratifikasi bukan rezeki. Dan sore hari ini tentu saya akan menghadirkan narasumber dari Penyuluh Anti Korupsi Brebes dan sudah hadir di studio Singosari FM bersama saya Master Ajeng Kania Permanik SIP. Halo, selamat sore Master Ajeng. Selamat sore Mas Zainuddin. Selamat sore, gimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Cukup baik ya. Ya biar pendengar tahu Master Ajeng ini kegiatannya apa nih? Sementara ini saya masih yang pertama tugas kewajiban saya diberi amanat di Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan di bagian umum Sekda. Di bagian Sekda ya. Luar biasa kesibukannya beliau hari ini sebenarnya Kasubag Rumah Tangga, cuma beliau juga sebagai penyuluh korupsi dan di tengah sibuknya beliau mencoba berbagi di sore hari ini ya. Iya. Salah satu tugas kita mungkin ya Mas salah satu tugas kita adalah sebagai penyuluh itu memberikan pemahaman, memberikan diseminasi kepada masyarakat. Apa itu mungkin gratifikasi, apa itu korupsi, itu sebagai salah satu tugas kita mungkin. Betul ya. Oke, dan sore hari ini tadi saya mengatakan bahwa kadang masyarakat ini belum paham nih ya, atau salah paham lah ya tentang gratifikasi gitu loh ya. Nah ini Master sebagai pembuka sebenarnya sejarah kebiasaan memberikan hadiah itu di Indonesia kapan itu ya? Kayaknya sejak saya belum lahir Mas.
Jadi orang-orang kita biasa memberi hadiah gitu ya. Jadi memang mungkin kebiasaan dari zaman dahulu Iya, ya zaman masyarakat dahulu ya. kita itu memberikan hadiah itu salah satu hal yang wajar, Wajar, salah ya. satu hal yang lumrah kita lakukan gitu Iya. ya. Mungkin kalau di bukan penyelenggara negara ataupun bukan ASN yang dalam birokrasi itu tidak masalah, Tidak tidak masalah menjadi ya. masalah. Tapi ketika masalah muncul itu ketika yang memberi dan menerima itu adalah penyelenggara negara. Penyelenggara, ya. Salah satunya juga bisa, misalkan saya pengusaha, Mas Jen mungkin ASN Iya, itu jadi salah satu gratifikasi yang dilarang sebenarnya. dilarang ya. Iya, jadi boleh gratifikasi itu bisa boleh ketika tidak ada kepentingan yang ibaratnya melawan aturan ataupun regulasi ada hukum ya. Jadi mungkin kalau dari zaman dahulu mungkin saya belum lahir juga mungkin sudah ada hal ya, seperti ini. terima kasih, balas budi ya gitu ya. Uang Atau rokok mungkin, uang rokok, ya. uang lelah, ganti lembur. Istilahnya begitu ya, istilahnya awalnya jadi, ya. awalnya seperti itu, ataupun mungkin sekarang itu lebih masyarakat tuh lebih kritis ya, karena sekarang memang semua layanan itu harus mencantumkan aduan, di mana ketika kita merasa dirugikan, ketika kita menerima layanan. Terus kemudian kita harus mengeluarkan uang padahal itu seharusnya gratis gitu ya. Masyarakat sekarang sudah pintar-pintar, sudah sudah kritis terhadap lingkungan sekitar. Jadi harapannya ke depan ini memang sebagai pelayanan publik kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin, kita dituntut itu. Terus kemudian kita bekerja sesuai SOP ya. Mungkin di situ kan tidak dikenakan biaya apapun gitu. Jadi ya transparansinya penting ya, Pak. Ini perlu transparan. Kalau ada biaya kan ada tercantum juga kan. Misalkan ada biaya kan juga tercantum. Aturannya mana gitu loh. Biayanya berapa gitu loh. Iya, betul sekali. Jadi mungkin yang terjadi sekarang mungkin saya yakin masyarakat sudah semakin pintar-pintar. Jadi tidak lepas juga di layanan publik itu pasti sudah banyak nomor-nomor aduan. Ketika masyarakat merasa dirugikan untuk melaporkan. Dan perlu diketahui juga gratifikasi ini mungkin tidak kentara ya, jadi halus gitu ya. Mungkin makasih ya, udah ini ada sedikit ini gitu kan kadang kan, ataupun ini saya bawakan makanan atau dan sebagainya. Nah ini yang tadi berbahaya kan tadi ini ya. Ternyata kan kalau yang menerima hadiah tadi ya, ini pejabat negara atau penyelenggara negara yang paling bahaya kan ini artinya bahwa itu bukan hanya sekedar terima kasih gitu loh. Ada maksud di dalamnya. Ada maksud di dalamnya. Jadi memang kalau nggak ngasih nggak enak nih kayak gitu kan ya. Tapi memang semua ada aturannya dan kita juga bisa memilah atau memilih kewaspadaan kita. Kadang hari apes tuh nggak ada di kalender Mas. Jadi ya kan kita nggak ngerti tuh. Tahu-tahu kan ada yang videoin gitu kan. Terus atau tahu-tahu. Nah ini yang kita perlu ketahui bareng-bareng bahwa gratifikasi ini sebenarnya kalau saya memiliki akun Goal ya, gratifikasi online di Play Store, saya juga bisa melaporkan. Ataupun masyarakat umum lainnya ketika memiliki aplikasi akun ini, ketika pernah memberi ataupun pernah menerima ataupun pernah menolak, berarti kan pernah mau diberi terus ditolak ya. Itu memang ada disuruh melaporkan juga. Ya. Jadi ini salah satunya tuh kenapa kita diberi fasilitas Goal oleh KPK. Di sini nanti kita diberikan jalan seperti whistleblower gitu ya. Istilahnya kita langsung melaporkan bahwa ada pernah menerima ataupun saya pernah menolak pemberian gratifikasi yang diberikan oleh A, B, C dan D ataupun saya pernah dimintain gitu kan. Tapi perlu ini juga ada pemahaman lagi Mas Zen. Jadi kita harus bisa membedakan antara gratifikasi, suap dan pemerasan. Itu hampir sama ya kayaknya ya. Oke, kita akan bahas ini ya tentang gratifikasi, terus suap
pemerasan. Iya. Hampir mirip-mirip ya. Hampir mirip. Hampir mirip Jadi ya. jadi mungkin kalau yang gratifikasi, kembali ke gratifikasi memang bukan rezeki ya. Kadang Iya, kita menilainya itu pemberian, nggak apa-apa ini rezeki, jangan ditolak gitu kan. Iya, nggak enak ya, ditolak juga nggak enak katanya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa katanya ya, tuh kita nggak minta. Kadang gitu. juga ada yang maksudnya, aduh gimana ya ini ya nanti ya. Maksudnya dia juga masih punya bertentangan kan dengan hati nuraninya gitu kan. Terus nih kalau saya nolak juga nggak apa-apa kan ya, kalau saya khawatir, takut dan sebagainya. Padahal salah satunya itu ketika kita sebagai pelayanan publik atau penyelenggara negara, kita menerima gratifikasi itu dan kita melaporkan pada Play Store Gold itu, suatu saat ketika terjadi permasalahan, misalkan terjadi sesuatu hal, muncullah perkara pidana dengan perkara istilahnya kejadian tadi kita mendapat gratifikasi. Tetapi kita sudah melaporkan. Nah, itu menyelamatkan kita. Kita ya aman bahwa sudah melaporkan, ada sebelumnya rekam jejaknya ada. Terus saya tidak menerima, saya sudah melaporkan. Saya kan udah tidak menerima, menolak dan sebagainya. Dan nanti di situ juga ada alur prosesnya di Gold itu. Jadi setelah menerima, kalau yang aturan baru itu kan 30 hari. Iya, 30 hari maksimal setelah penerimaan itu nanti dilaporkan, kemudian distorkan pada negara. Jadi nanti di dalamnya itu memang dituliskan deskripsi awal mula penerimaan, itu diceritakan semua di situ ada. Jadi kenapa menerima, terus nanti di situ nanti diceritakan jelas gitu ya. Terus kemudian dari situ, kemudian untuk aturan yang terbaru sekarang per 2026 kemarin mungkin ya Mas Yan, itu setelah pelaporan itu melebihi 30 hari itu menjadi hak negara. Seperti itu. Oke, menarik sekali pembicaraan. Tadi belum bahas itu ya Pak. Ya, tentang suap tadi ya. Tapi biasanya kita akan break dulu, kasihan nanti. Kita akan pariwara terlebih dahulu biar pendengar juga penasaran ya. Tadi gratifikasi, suap dan pemerasan ini sama-sama ada cuannya nih. Cuan dengan tujuan tertentu gitu kan ya. Kita akan ketahui acuannya ada di mana gitu loh. Bedanya ada di mana setelah pariwara berikut ini. Oke. Singosari FM Rebels, yang terbaik kami sajikan. Informasi dan hiburan di setiap sentuhan nada, di udara bersama setiap langkah hidupmu. Singosari FM Rebels, di hatimu menyinari dengan cinta. Masih Anda ikuti Podcast Beraksi, berintegritas, berani lawan korupsi. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nak, itu namanya gratifikasi. Apa ya? Gratifikasi, pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul, lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Pendengar, yuk kita dengarkan bersama iklan layanan masyarakat tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Di Indonesia, saat ini banyak sekali orang meninggal dikarenakan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, dan lain-lain. Marilah kita cegah penyakit ini dengan germas.
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat. Ada 3 bentuk kegiatan utama dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pertama, mari lakukan aktivitas fisik. Kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Ketiga, cek kesehatan secara rutin. Yuk kita dengarkan jingle cerdik berikut ini. Pola hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pamaring di Pak. PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe bu. Lah, bisa kredit karo nabung go bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit BKK Koperasi, kredit BKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit BKK Bahari, dan kredit BKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, TAWA, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito simpanan dijamin LPS. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda, transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah, dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng cabang Brebes berseroda milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling Perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nak, itu namanya gratifikasi. Grati apa ya? Gratifikasi, pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul. Lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah.
gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Masih Anda ikuti Podcast Beraksi, berintegritas, berani lawan korupsi. Baik pendengar Singosari FM dan netizen TikTok di akunnya Singosari FM Brebes, kembali masih di acara podcast Pak Beraksi, penyuluhan anti korupsi Brebes, berintegritas, berani lawan korupsi, dan kita masih ngomongin tentang gratifikasi bersama Master Ajeng. Dan tadi kita janji menjelaskan ya Master ya tentang apa itu gratifikasi, suap dan pemerasan, karena tiga-tiganya ini ya mirip member lah. Sebenarnya apa nih yang gratifikasi dulu deh, kita bicara gratifikasi dulu. Mungkin sebelum kita ke tiga tadi, mungkin ada yang penasaran kenapa gratifikasi ini kok bisa masuk dalam korupsi gitu kan. Sesuai dengan pasal 12B Undang-Undang Korupsi, kalau delik korupsi itu dibagi menjadi 7, yaitu salah satunya adalah gratifikasi, selain yaitu merugikan keuangan negara, pengelapan dalam jabatan, terus fraud gitu kan ya, terus benturan kepentingan, ada suap juga, ada gratifikasi juga, dan ternyata ada pemerasan juga. Jadi ini kita perlu kenal dulu. Nah makanya kan kenapa kok dimasukkan dalam 7 delik korupsi ini. Dan ternyata 3 itu dari gratifikasi, kemudian suap, terus pemerasan, ini masuk dalam 7 delik korupsi tadi. Mungkin kalau gratifikasi kita ngerti, udah familiar ya, udah memahami, mungkin hampir-hampir sama ketika kita mempunyai niat ataupun kepentingan terkait dengan yang menguntungkan kita gitu kan. Kita akan berusaha misalkan untuk memberikan sesuatu kepada pemangku kepentingan gitu kan, agar dimudahkan segala urusannya kita gitu ya. Padahal dimudahkan cukup berdoa kepada Allah, Terus yang kedua itu kenapa ada suap, ada pemerasan. Mungkin kalau suap itu lebih ke dilakukan tidak terlihat ya Mas Yen, dan tertutup dan seperti tidak terlihat lah, tidak terang-terangan. Kalau gratifikasi kadang kita ngasih sesuatu makanan kan kelihatan, terus parcel, terus ataupun kamu ngasih berapa tadi, kan lebih terang-terangan gitu kan ya. Tapi kalau ketika suap itu banyak yang tersembunyi dan tidak terlihat, dan itu biasanya transaksional. Ketika suap saya memberikan sesuatu, terus tapi dengan syarat ini yang saya ajukan. Jadi dengan transaksional gitu kan. Wani biru gitu ya. Wani biru. Jadi kan itu suap ya. Jelas jadi itu ya, jelas ada kepentingan, terus kita mau memberikan sesuatu. Dua-duanya jelas sekali ada. Iya, saya satu menerima, penerimanya jelas menerima, dan yang pemberinya juga dengan maksud tujuan yang agar tercapai keinginannya. Itu adalah suap. Transaksional, lebih ke transaksinya, ada nilainya gitu ya. Ya Wani Piro itu tadi. Iya, Wani Piro ya. Dan kita di era sekarang itu, kemarin juga di Idul Adha ya kalau nggak salah tuh, Ibu Bupati kita juga menyampaikan, tolong sampaikan ketika kalau ada yang mempersulit, tolong bantu saya untuk bersama-sama membangun Kabupaten Brebes ini lebih baik lagi gitu kan. Jadi silahkan kepada masyarakat yang memang merasa dirugikan ataupun merasa tidak serak atas pelayanan publik, silahkan sampaikan saja. Mungkin di Sambu mungkin kan sudah ada. Atau di mana punya inspektorat ada ya, ada di Kopi Brebes ya. Sampaikan saja. Jadi memang kita sama-sama berjuang ya Mas Zen ya, untuk
gimana caranya supaya masyarakat lebih memahami dan mulai terbentuk integritas pada masyarakat itu sendiri. Berarti kita hari ini juga kita memberikan pemahaman masyarakat ya, jangan sampai masyarakat merasa bahwa sok-sokan nih masyarakatnya sok kaya terus tiba-tiba dia hanya pengen memberi gitu loh, main-main. Artinya masyarakat juga kita sadarkan bahwa jangan mentang-mentang Anda punya uang pengen istimewakan. Udahlah gitu kasihan loh. aku ada uang udah bantu kita kasihan gitu kan. Itu sebenarnya nggak masalah memberi ya, cuma akhirnya merubah kebiasaan budaya. Jadi ini menjadi apa ya, budaya yang lumrah sepertinya. Padahal ini jelek, tapi walaupun nggak besar, ini cuma sedikit, ini kan rezeki buat ini. Itu sebenarnya merusak integritas, maksudnya ketika akhirnya merusak pasar biasanya itu tidak memberi, ini kok memberi, akhirnya ketika ada masyarakat yang tidak mampu juga ikut harus memberi kan, dan itu memang sangat tidak dianjurkan ketika apa namanya, memberikan kepada pelayan publik, kepada birokrasi, negara dan lainnya. Terus tadi suap kita dengan transaksional, terus kemudian pemerasan. Ketika pemerasan ini sudah terlihat memaksakan adanya pemaksaan terhadap sebuah misalkan pekerjaan ataupun apa, pokoknya saya harus mendapatkan ABCDE. Itu adalah salah satu pemerasan. Jadi ada pihak yang dirugikan secara sepihak karena dipaksa untuk dimintai gitu kan ya. Misalkan membuat sesuatu, misalkan membuat administrasi kependudukan harus bayar berapa harus dipaksa ya. Ini kalau nanti 200.000 nggak bisa gitu loh. Itu pemerasan berarti. Ini kayaknya 200.000 kok bikin KTP sampai 500.000 gitu kan ya. Padahal kan dari sini, tapi transportnya karena saya rumahnya di gunung. Tapi semua itu sudah dimudahkan. Jadi sekarang sudah ada kios Admindu kan. Jadi kita sama-sama sedang menggalakkan, mungkin sesuai misi Bupati Brebes ya, pelayanan publik digitalisasi itu mempermudah proses. Jadi segala sesuatunya bisa diakses di tempat dia tinggal. Jadi tidak harus berbondong-bondong untuk ke kota gitu kan. Jadi kan di desa masing-masing, terus itu bisa diproses, bisa diakses lah. Nah ini masyarakat supaya tahu, supaya jangan sampai tadi pengennya apa ya, ongkang-ongkang doang kan, punya uang ngasih gitu loh, karena ini kan biasanya jelek gitu loh. Ya berangkat sendirilah, nggak usah ada perantara lah, kan deket sekarang sudah di desa masing-masing gitu loh. Jangan mentang-mentang punya uang sedikit aja manggil lebih kayak kena KTP kayak udah di rumah gitu loh. Pajak gitu kan. Tapi sekarang udah ada udah ada di e-banking Mas Ed. Iya. Sambil tiduran rebahan bisa. Bisa ya. Makanya digitalisasi memang sudah sangat memungkinkan kita untuk meminimalisir kan. Iya betul sekali ya. Jadi semua itu sistem-sistem itu memang diciptakan untuk mempercepat, terus mengurangi hal yang seperti ini gitu kan. Jadi memang kita memang harus kerja keras Mas Jen. Kalau kita kerja keras memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa gratifikasi itu tidak dibenarkan gitu. Jadi mungkin apa saja sih yang kemarin ketika ada perubahan aturan gratifikasi terbaru kita, itu kalau tidak salah itu ada hadiah pernikahan ya yang tadinya nyumbang itu ataupun acara adat keagamaan itu kan sebelum ada perubahan itu maksimal 1 juta. 1 juta maksimal. Tapi setelah ada perubahan, terus mungkin perkembangan sekarang harga mungkin menjadi naik, akhirnya menjadi maksimal pemberian menjadi 1,5 juta. Terus kemudian ke sesama rekan kerja ya dalam bentuk non uang, jadi tidak dalam bentuk uang. Jadi misalkan sesama rekan kerja itu maksimal pemberi itu dahulu itu 200.000 per pemberi, dan totalnya dalam 1 tahun itu adalah 1 juta. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Terus kemudian setelah ada perubahan aturan terbaru dari gratifikasi yang baru ini, per pemberi itu 500.000 dan total setahun itu sebesar 1,5 juta untuk pemberi yang sama. Ya, terus kemudian ada juga nih yang terkait dengan purna tugas, pensiun ataupun mutasi ataupun perpisahan itu yang semula itu kurang lebih 300.000 per pemberi, ini sekarang udah dihapus. Karena memang besaran untuk
memberi yang purna tugas ataupun yang ulang tahun ataupun yang sebagai tanda kenang-kenangan itu mungkin kan kadang juga kita tidak memaksa nilai nominal ya Mas Jan. Jadi itu sudah dihapus untuk aturan yang terbaru, mungkin seperti itu. Oke, sekali lagi untuk para pendengar, jadi tadi sekali lagi sudah jelas ya antara gratifikasi, pemerasan dan suap. Nah, dari ketiga ini hukuman yang paling berat mana ya? Hukuman paling berat ini? Hukuman paling berat itu ada di suap ya Mas Jan dan pemerasan. Memaksa dua-duanya, suap ya, pemberi dan penerima. Itu lumayan juga. Nah, itu juga lumayan juga gratifikasi. Makanya kita harus menghindari tindak gratifikasi karena hukumannya juga lebih berat ya gitu ya. Jika tidak dilaporkan. Iya, jika tidak dilaporkan. Dan tadi kayak lagi apa masuk akal nih, Master. Misalkan kan hanya beri makanan gitu loh, parcel gitu loh, kan tidak pasti gitu loh. Gimana ya? Kalau makanan itu untuk gratifikasi itu bisa ketika kita mendapatkan makanan banyak gitu ya, kan mungkin ya besar, ada yang memberikan dari pengusaha besar makanan, misalkan pabrik makanan gitu ya Mas Yen, memberikan makanan, terus kita tidak bisa, kadang ada parcel ataupun makanan basah yang basi, itu bisa kita salurkan ke sosial, misalnya ke panti asuhan ataupun, dan nilainya itu yang seperti tadi, yang besaran nilainya itu pemberian itu 500.000 per pemberi ya, misalkan tidak dalam bentuk uang, makanan. Nah itu maksimal 500.000. Ketika makanan itu bernilai sampai dengan 1 juta, mungkin dilaporkan dulu. Terus kemudian biasanya di laporan itu ada riwayat pemberian itu diberikan ke siapa gitu kan. Ketika makanan ada foto pemberian ke panti asuhan mungkin ya, atau mungkin ke orang-orang yang membutuhkan, dibagikan lagi ibaratnya, itu boleh itu Mas Jan. Jadi meminimalisir basi tadi karena mungkin makanan ya. Kalau dalam bentuk nominal uang itu nanti biasanya nominal berapa, kemudian difoto, biasanya barangnya difoto dari mulai entah itu makanan, entah itu uang, difoto, didokumentasi, kemudian diupload di pelaporan itu. Terus kemudian ketika itu uang nanti akan mendapat slip setoran virtual account dari KPK. Dari Gol itu langsung ada virtual account. Jadi kita nanti store kan. Jadi uang itu distorkan. Disetorkan, kemudian ada virtual account, langsung nanti virtual accountnya plus nama pelapor gitu. Atas nama siapa. Jadi ketika sampai bank juga cukup mengatakan Mbak nomor sekian, nanti dari banknya langsung keluar virtual account. Nanti akan diarahkan ketika Bapak Ibu ini berada di wilayah mana. Ketika tidak terjangkau bank kan, misalkan di Brebes tidak ada BI gitu kan. Dia harus ke Tegal tuh tidak. Jadi nanti menyesuaikan lokasi wilayah pelapor itu. Misalkan terdekatnya ada Briling mungkin ya Mas ya, ataupun yang mudah itu, ini nanti dikira iklan lagi. Istilahnya yang memang sampai desa-desa gitu kan ya, mungkin yang ada di bank mana, di kantor pos ataupun di mana, itu nanti akan disesuaikan virtual account-nya. Jadi bisa distorkan dimanapun, tapi setelah mendapatkan slip setoran virtual account dari KPK. Iya, kembali lagi ke tentang gratifikasi Master. Tadi kan gratifikasi kan tadi ada yang bentuk makanan, ada yang bentuk tadi parcel uang ya. Tapi kan juga ada bisa kemungkinan besar ada yang lainnya kan, misalkan perjalanan wisata tiba-tiba kita tiba-tiba dapat kiriman ini ada paket wisata gitu loh, ada diskon yang tidak wajar bahwa di tempat lain ada diskon, kok saya dapat diskon gitu loh ya. Itu kan juga bisa jadi gratifikasi kan berarti. Bisa jadi. Jadi memang banyak bentuknya, banyak jenisnya, terus itu semua juga kita masyarakat juga belum banyak yang tahu gitu kan ya. Apa-apa saja yang kategorinya gratifikasi, mungkin dari komisi, mungkin dari diskon, dari layanan kesehatan, terus
Ibu nginep hotel gratis gitu ya. ya dari hotel gratis disediakan mungkin ya. ataupun kalau kita pahamnya mungkin hadiah jam tangan mewah ataupun uang atau itu. Tapi dari tidak langsungnya itu tiket pesawat misalkan itu misalkan disediakan oleh orang lain pun yang mempunyai kepentingan tujuannya itu juga termasuk gratifikasi. Hati-hati ya. Bisa juga di dalam negeri dan di luar negeri gitu ya. Artinya semua akan tercover, bisa cash ataupun bisa melalui non cash kan. Berarti kan ya. Semuanya akan terdeteksi. Jadi jangan hanya barang juga. Wah, iya. Jangan cuma kelihatan hanya parcel doang kelihatan. Kalau gratifikasi kan cerita kita kalau gratifikasi kebanyakan pada uang dan parcel di lebaran aja kan. Padahal kan ada gratifikasi bisa di manapun lini gitu tadi ya. Ada rabat keuntungan dan sebagainya. Begitu ya. Jadi kan hati-hati bahwa sudah terdeteksi semuanya, jadi masyarakat harus pandai gitu loh bahwa dan kita sebagai penyelenggara negara juga harus pandai ini duit dari mana, ini pemberi dari mana, tujuannya apa gitu loh ya kan. Kalau apakah benar ini murni ngasih tanpa ada tujuan tertentu kan nggak mungkin juga kan. Memang ini ada sedikit kabar baik ya, mungkin nanti kalau nggak salah nanti ada dari ACLC KPK akan memberikan pendidikan anti korupsi juga untuk para ASN kan. Nah ini nanti lebih ke menumbuhkan rasa integritas pada masing-masing kan ya kan, karena itu kembali lagi ke pribadi masing-masing Mas Chen. Karena kalau kita tidak tahu dalam hati personal kita masing-masing, saya juga tidak tahu di dalam hati Mas Chen kan ya. Betul. Jadi itu tolak ukurnya adalah masing-masing integritas masing-masing, seberapa berintegritasnya kita gitu kan, itu kita tumbuhkan untuk memulai dari diri kita sendiri. Jadi membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa gitu. Bolak-balik gitu ya Mas. Jadi membiasakan yang benar mulai dari diri kita, keluarga kita dulu nanti seperti apa. Emang kadang saya juga tidak kadang mengajarkan ke anak-anak kita gitu kan, dari mulai bagaimana sih mengajarkan nilai-nilai integritas gitu kan. Kejujuran, adil, terus peduli dan lain sebagainya. Mungkin di 9 integritas yang kemarin ya, Master Somat ya, bener ya, udah 9 integritas tuh yang disampaikan. Kita menumbuhkan itu dulu di keluarga kita, skup kecil, kemudian nanti juga akan lama-lama menjadi pembiasaan di diri kita, di dalam diri kita sendiri dulu. Jadi semuanya ada remnya. Betul sekali ya. Jadi sekali lagi tadi pembiasaan pada diri kita melalui 9 nilai integritas tadi itu akan jelas akan menghapuskan gratifikasi, karena sejak kecil kita terbiasa. Udah terbiasa itu kayak gitu, toko gratis semua dilaksanakan tidak uang ya, artinya ya bahwa semua bergerak misalnya menurut aturan ya. Misalnya harus antri gitu loh. Jangan jadikan kebiasaan itu kan bagus ya, disiplin gitu loh. Kita pernah ada cerita tokoh inspirasi ya. Gratifikasi itu kalau tidak salah Bapak Baharudin Lopa. Baharudin Lopa itu pernah melakukan kunjungan kerja ke daerah, terus kemudian dia tidak tahu nih kalau drivernya ini ternyata diberi BBM bensin utuh dan didatangikan Pak Lopa. Ketika itu Pak Lopa menginstruksikan kepada drivernya untuk berhenti dulu sejenak untuk mengisi BBM gitu kan. Ketika mengisi BBM, driver bilang, "Sudah Pak, sudah dipenuhin tadi kan." Itu kan sama aja bentuk gratifikasi dalam bentuk non uang bensin kan gitu kan. Terus Baharudin Lopa ini seorang tokoh yang memiliki integritas tinggi ini meminta drivernya untuk kembali lagi. Balik lagi. Kemana Pak? Ke tempat yang tadi gitu kan. Terus tadi didatengin lah sama Pak Lopa itu. Tadi yang memberikan saya bensin siapa gitu kan. Pak Lopa dengan tegasnya
terus menanyakan siapa pemberi bensin itu kepada mobil saya ini. Terus saya sudah diberi uang perjalanan dinas dan bensin. Jadi tidak perlu repot-repot Anda memberi saya bensin gitu kan. Setelah itu saya, Pak, tidak perlu, berapa yang Anda keluarkan untuk beli bensin saya? Digantilah sama Pak Lopa. Itu salah dari dulu memang sudah banyak tokoh-tokoh integritas ini ya di Indonesia. Terus juga kalau tidak salah itu ada Hamengkubuwono ya, gubernur daerah istimewa Yogyakarta ke-8 atau ke-9, saya lupa itu ya. Terus itu ditilang Mas sama polisi. Saya Bribtu siapa ya, saya lupa itulah, itu ditilang di tengah jalan. Terus kemudian ketika tahu bahwa yang di dalam itu adalah Pak Gubernur DIY ya, Pak Sunan Ngarso Dalem, bahasa Jogjanya Ngarso Dalem gitu ya. Ternyata tahu di dalam mobil itu adalah Hamengkubuwono. Terus kemudian si Bribtu Suradin kalau nggak salah ya namanya, Bribtu Suradin ini menilang Pak Gubernur ini, dan Pak drivernya juga bilang ini di dalam ini Pak Ngarso Dalem gitu kan. Ini ditilang. Terus ketika Pak Ngarso Dalem ini keluar dari mobil, terus Pak Bribtu Suradin kalau tidak salah itu bertemu, maaf Pak, Bapak melanggar aturan. Terus ia menegakkan aturan prinsip karena memiliki integritas. Terus Pak drivernya ini tidak memberikan, tadinya mau udah beres lah inilah itu sebagainya, karena tahu ini di dalamnya ini adalah Ngarso Dalem. Ternyata Pak ininya salut sama itu tadi kan. Lah ini kan benar-benar menegakkan aturan bahwa memang supirnya Hamengkubuwono ini salah gitu kan. Terus akhirnya menerima, Ngarso Dalem menerima, dan memang beliau juga ikut ini berhenti kenapa melanggar gitu kan sama drivernya. Dan memang dua orang ini adalah tokoh integritas Indonesia. Banyak sekali cerita-cerita di Indonesia ini yang merupakan untuk membangkitkan rasa integritas kita seputar misalkan contoh-contoh gratifikasi dari Bung Hatta, terus ada Ki Hajar Dewantoro dari Bung Hatta yang memiliki kuasa saat itu. Dia menjaga integritasnya dengan ingin sekali membeli sepatu. Pernah dengar ya Mas Jenny ya? Pernah dengar itu ya. Mungkin pemirsa TikTok bisa browsing ya. Nah, jadi cerita-cerita dari tokoh-tokoh integritas ini banyak sekali di Indonesia dan luar biasa. Dan pengen beli sepatu sampai akhir masa jabatannya tidak terbeli karena harganya yang mahal dan betapa sederhananya kehidupan beliau ya. Mungkin salah satu dari integritas adalah sederhana gitu. Terus kemudian ketika Pak Hatta ini memiliki istri yang gemar menjahit. Mungkin paham juga cerita-cerita kayak gini, bagus ya Mas Jen ya. Ketika ingin membeli mesin jahit terbaru saat itu, kemudian Pak Hatta tidak menceritakan apapun pekerjaan rahasia negara pada istrinya. Istrinya udah nabung capek-capek, ingin membeli mesin jahit favoritnya gitu kan, impiannya. Tahu-tahu rupiah diturunkan menjadi Rp1 dan itu tidak terbeli mesin jahit, dan itu sempat marah-marah kan nyonyanya. Terus kenapa tidak bilang dulu? Jadi kan saya bisa beli kemarin gitu kan. Mungkin ya itu cerita-cerita memang banyak sekali tokoh-tokoh inspirasi yang memiliki integritas. Harapannya tadi sekali lagi pendengar dan netizen TikTok juga bisa browsing ya agar tokoh-tokohnya tadi sekali lagi bisa dibaca ya. Tokoh-tokoh integritas ini menjadi inspirasi kita, menjadi teladan kita bahwa kita mampu kok, kita bisa kok kalau terbiasa, dan kita ada niat ke sana gitu loh, bahwa kapan lagi kalau bukan sekarang gitu loh. Gitu ya. Iya betul. Kita pernah nggak Mas Jen pas kita sama-sama ujian tes sertifikasi taksi kan. Indikatornya apa kalau integritas itu gitu kan. Kadang saat itu penguji kita mungkin beda-beda ya. Agak garang juga penguji saya gitu kan ya. Apa coba ya, mungkin
tidak lepas dari nilai-nilai agama juga di dalamnya Pak. Terus kan, jadi mungkin salah satunya itu adalah nilai-nilai agama yang tertanam di kita. Mungkin rasa ketakutan kita mungkin ya. Misalnya kan itu menjadi indikator kita untuk mengontrol diri kita menjadi yang lebih manusia yang lebih berintegritas lagi. Mungkin seperti itu. Oke. Pendengar, dan kita akan masih dilanjut di podcast Beraksi. Namun kita akan dengarkan dulu pariwara berikut ini. Singosari FM bebas, yang terbaik kami sajikan. Informasi dan hiburan di setiap sentuhan nada. Di udara bersama setiap langkah hidupmu. Singosari FM bebas, di hatimu menyinari dengan cinta. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nah, itu namanya gratifikasi. Apa ya? Gratifikasi, pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul. Lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Pak, dinaki sida. Sida apa ya? Lah, lubar kita. Tembe lagi bengi bapaknya ngomong cari panabung. Sido, kalem bu. Nabung nang PT BPR Bank Brebes Perseroda, kue aman, gawe ayem atine. Lah, kue sing diluru pak. Produknya ya akeh bu. Ana tabungan Simade, Citra, Simple, Ibu Hamil, Buruh, karo tabunganku. Pan deposito ya bisa. Mantep sung. Kredit gak umum ya anak pak? Ya anak, malah luwih gampang syaratnya. Prosesnya cepet, bunganya kompatibel. Oh ya kia wis wayai bayar listrik ya pak? Ora usah keter bu. Saiki nang PT BPR Bank Brebes Perseroda yang layani bayar listrik, BPJS, banyu ledeng, jadi bisa sekalian. Ya, manfaatkan layanan menabung, kredit, bayar tagihan listrik, BPJS, air ledeng di PT BPR Bank Brebes Perseroda. Hubungi segera PT BPR Bank Brebes Perseroda. Kantor Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149 Brebes. Kantor Kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma. Kantor Kas Bulakamba, Jalan Raya Pantura Bulakamba, depan Balai Desa Bulakamba. Kantor Kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109 Ketanggungan. Kantor Kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang. Kantor Kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03 RW 04 Dukuturi Bumiayu. PT BPR Bank Brebes Perseroda, bersama membangun daerah. Kayong serius teman bu, lagi nyateti apa sih? Biasa pak, kebutuhan dapur harus melentek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yuk bu, tak ater. Sekalian bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina cari njaluk toko kena buku tulis. Si pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan bu. Kalem, kok bapak maring restorasi nih, ibu pan toko emas. Ya nang toko Nirmala bu. Ya iyalah. Gila, wah lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas loh pak. Oh, wis bu aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik,
produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi Toko Nirmala. Kang Asep kayak lagi borong. Kawan Rud. Iya kiye, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang Toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Perusahaan daerah air minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling perusahaan daerah air minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan daerah air minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah, pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nak, itu namanya gratifikasi. Grati apa ya? Gratifikasi, pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul. Lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Masih Anda ikuti Podcast Beraksi. Berintegritas, berani lawan korupsi. Baik pendengar, masih di podcast dan kita di menit terakhir. Ini Master Ajeng, biasanya kan kalau kita sebagai penyelenggara negara ya, sebagai ASN ya, kadang kita kan merasa nggak enak gitu loh ya pakai juga gitu loh. Udah dibantu. Iya. Terus kita merasanya sudah dibantu terus nanti terus paling kalau kita dikasih juga nolaknya gimana gitu loh. Itu gimana? Punya trik nih gimana? Kita diamkan dulu. Iya. Kadang kan reaksi itu datang setelah kejadian kan, reaksinya seperti apa. Tapi memang sebenarnya ada ini rasa pekeuh ini, rasa tidak enakan ini yang memang memunculkan. Tapi tergantung juga ketika ASN itu pelayan masyarakatnya itu yang bertugas. Oh tidak usah, kita pelayanan gratis. Syukur-syukur kan seperti itu kan betul, ya. Jadi gitu ya. Kita kembalikan lagi ke itu teman-teman pelayanan publik ya. Ketika memang sudah tidak ada yang harus dibayar katakan di depan. Jadi saat memberikan layanan terus sampaikan kami tidak berbayar. Jadi ketika itu melalui orang siapapun ya mengetahui gitu bahwa itu layanan gratis gitu. Karena sapekeuh itu mungkin lambat laun juga jadi budaya kan akhirnya kan ini berarti nggak benar ya maksudnya berarti kan kita harus menghilangkan budaya ini gitu kan karena saya sering lihat itu di beberapa desa itu ya kalau kita sekarang adanya kios adminduk ya itu sekarang memang di desa tertulis bahwa itu gratis gitu loh bahwa itu sudah terbuka bahwa di depan sudah tertulis nyata gratis melalui banner melalui apa ya jadi kan masyarakat tahu persis bahwa itu gratis gitu loh kalau ada yang beri salah sendiri dan itu harapannya kita juga
berbagi informasi lah kepada masyarakat lainnya. Kalau misalkan layanan itu gratis gitu kan. Jadi kita menularkan informasi kepada masyarakat semata-mata memberikan update info sebenarnya bahwa layanan sekarang itu seluruhnya gratis. Dan nanti diharapkan tidak ada lagi aduan-aduan atau tagging-tagging yang mengatakan nih berbayar 500.000 buat KTP 300.000 ataupun perubahan KK. Kan kadang yang Mas Jen katakan tadi yang merasa punya uang kan saya malas capek gitu kan ya, bayar aja lah itu kan. Itu mungkin beda cerita ya Mas Jen. Tapi ketika merusak standar yang merusak budaya gitu kan ya yang ada di kita. Jadi harapannya kita sebagai masyarakat kita bareng-bareng meningkatkan integritas kita. Terus kepada teman-teman pelayan publik juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kita adalah pelayan masyarakat, abdi negara dan memberikan pelayanan terbaik. Jadikan ini sebagai wujud pengorbanan kita sebagai ASN memang seperti ini kan ya. Paling AS itu paling enak digoreng soalnya. Paling enak ya Mas Radit ya. Udah Mas Radit sini duduk sini aja nih. Goreng. Renyah gitu Mas Jen. Jadi kita sama-sama meningkatkan profesionalitas kita bahwa memaksimalkan layanan prima kita pada masyarakat. Memang tujuan kita itu kita lamar pekerjaan kan niatnya memang satu memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya kita udah nggak boleh ngeluh apapun terkait pendapatan. Titik situ gitu ya. Kalau misalkan karena pendapatan taunya nanti jadi nerima gratifikasi lah, jadi masalah baru gitu kan. Terus tadi ada yang kayaknya ada yang bilang juga cara membedakannya seperti apa. Cara kata Mas Jen gimana cara membedakannya? Gantian nih aku yang nanya nih. Bedakan nih. Cara membedakan ini saya gimana kalau yang saya pengen memberi ataupun saya mau menerima mungkin ya anggapannya. Tadi menurut Mas Jen. Kembali lagi tadi kalau saya prinsip saya gini ya. Jadi ini ngasihnya ini jelas kalau saya bukan seorang ASN, apakah akan diberi juga kan mesti. Kalau saya duduk aja di rumah, apakah orang itu akan memberi saya kan nggak mungkin kan. Berarti kan mesti ada sangkut pautnya dengan pekerjaan saya. Betul. Tapi kalau gitu saya sama Mas Radit sih nggak ada punya hubungan pekerjaan. Ya itu kan kekerabatan, boleh gitu loh. Teman boleh. Iya boleh, oke. Selama istilahnya itu ketika kita tidak merasa berhutang budi ya Mas Jen. Betul sekali hutang budi. Tidak ada hutang budi, terus kita tidak usah merasa hutang budi juga. Maksudnya karena kita membutuhkan kebijakannya, keputusannya atau pekerjaannya itu maksudnya kita mencoba membiasakan kalau itu memang sudah pekerjaannya. Dan itu ya Mas Jen. Kayaknya kurang waktunya ya Mas Jen. Kayaknya cukup nih udah waktu udah. Tadi kita seru cerita-cerita inspirasi gitu kan ya. Tokoh-tokoh Indonesia kan banyak gitu kan ya. Oke, pemirsa dan pendengar Singosari FM, netizen akun TikTok Singosari ya, luar biasa sekali. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan hari ini bahwa gratifikasi bukan soal besar atau kecil nilainya, melainkan soal integritas ya. Menolak gratifikasi berarti menjaga harga diri ya, menjaga keluarga, menjaga jabatan dan menjaga kepercayaan masyarakat ya. Terima kasih kepada Master Ajeng yang sudah berbagi kesempatan sore hari ini. Kali ini terima kasih banyak dan mari kita bersama-sama membangun budaya anti gratifikasi dan menolak gratifikasi demi berbes beres begitu ya. Saya selaku host pamit undur diri. Tolak gratifikasi, tolak korupsi, bangun integritas. Sampai jumpa episode berikutnya di podcast Pak Beraksi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.